Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Fatmawati dengan nomor induk mahasiswa P071202180032 dari program studi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta semester 5. Di sini saya akan membagikan sebuah video terkait dengan pemeriksaan ankle branchial index. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian praktik keperawatan diabetes 1. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara pemeriksaan ankle branchial index, tentunya kita harus mengetahui apa itu ankle branchial index atau pemeriksaan AB. Simak sebagai berikut ya. Selamat menyaksikan. Pemeriksaan AB adalah suatu pemeriksaan non-invasif untuk mengukur rasio tekanan sistolik di ankle dan tekanan sistolik di branchial. Ankle branchial index atau AB tes merupakan prosedur pemeriksaan diagnostik sirkulasi ekstremitas bawah untuk mendeteksi kemungkinan adanya peripheral artery disease atau PAD dengan cara membandingkan tekanan darah sistolik tertinggi dari kedua pergelangan kaki dan lengan. Ankle branchial index atau AB dikatakan normal apabila tekanan darah kaki sebanding dengan tekanan darah branchial. AB normal merupakan indikator bahwa aliran darah ke perifer termasuk kaki efektif. Adapun tujuan dari pemeriksaan ankle branchial index ini sendiri adalah yang pertama, untuk mengetahui nilai ankle branchial index. Yang kedua, mengetahui status sirkulasi ekstremitas bawah atau derajat perfusi ke jaringan kaki. Yang ketiga, untuk mendeteksi adanya risiko cedera vaskular. Yang keempat, membantu menentukan intervensi secara tepat atau intervensi perawatan pada luka. Untuk indikasi dari pemeriksaan ankle branchial index ini sendiri, yang pertama adalah dilakukan pada klien yang mengalami luka pada kaki atau leg ulcer yang tidak kunjung sembuh atau lebih dari 12 minggu. Yang kedua, riwayat ulkus diabetik. Yang ketiga, klien dengan luka yang semakin memburuk. Yang keempat, terdapat gejala claudicatio. Yang kelima, pemeriksaan rutin 3 bulanan. Yang keenam, ulkus yang semakin meluas. Adapun kontraindikasi dalam pemeriksaan ankle branchial index itu sendiri yaitu cellulitis, deep vein thrombosis, ulcerasi kronis di daerah pergelangan kaki. Adapun rumus untuk menghitung ankle branchial index atau AB yaitu tekanan darah sistolik ankle atau kaki dibagi dengan tekanan darah sistolik pada branchial atau lengan. Untuk interpretasi nilai ankle branchial index atau AB, yaitu untuk nilai AB lebih dari 1,3 termasuk ke dalam nilai abnormal karena adanya klasifikasi pada dinding pembuluh darah pada klien dengan diabetes. Untuk nilai lebih dari 0,9 sampai 1,31 termasuk ke dalam batas normal. Untuk nilai 0,70 sampai 0,90 termasuk ke dalam peripheral artery disease ringan atau PAD ringan. Untuk nilai 0,40 sampai 0,69 termasuk peripheral artery disease sedang atau PAD sedang. Adapun alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ankle branchial index atau AB, yang pertama adalah simple head vascular Doppler ultrasound probe, yang kedua jeli, yang ketiga sphygmomanometer atau tensimeter, yang keempat stetoskop, yang kelima tisu, yang keenam bengkok, yang ketujuh buku dan alat tulis. Nah, untuk saat ini dalam pemeriksaan ankle branchial index ini saya menggunakan stetoskop, buku dan alat tulis, sphygmomanometer atau tensimeter. Karena keterbatasan alat, saya hanya menggunakan alat tersebut. Permisi. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Karwatrini. Mohon maaf bila boleh sebutkan nama Ibu. Ya, Ibu April, umur berapa? 38. Oh, 38 tahun. Boleh bisa saya lihat gelangnya dulu ya. Oh ya, dengan Ibu April umur 38 tahun. Nah, begini Bu, di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pengukuran AB yaitu ankle branchial index. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sirkulasi pada ekstremitas bawah atau anggota gerak bagian bawah yaitu kaki pada Ibu lancar atau tidak, dan mengetahui apakah ada resiko luka vaskuler pada Ibu ya, dan untuk melakukan rencana tindak lanjut selanjutnya.
Untuk itu nanti prosedurnya hanya seperti pengukuran tensi, yaitu dilakukan pada lengan, di siku, dan bagian kaki ya Bu ya. Nah untuk itu waktunya kita butuh kurang lebih 10-15 menit. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Baiklah, untuk itu kita akan mulai saja ya Bu ya. Bentar ya Bu ya, saya bilang terlebih dahulu. Mohon maaf pinjam tangannya ya Bu. Untuk hasil dari lengan kirinya 180 ya Bu. Saya terlebih dahulu ya. Pinjam tangan kanannya ya Bu ya. Untuk hasil lengan kanannya juga 180 ya Bu. Untuk selanjutnya saya akan memisah bagian kaki ya Bu ya. Mohon maaf pinjam kulitnya sebentar ya Bu. Boleh tolong naikkan sebentar. Saya akan menggulung celana Ibu sebentar ya Bu. Maaf, permisi. Ibu turunkan kembali. Untuk bagian kaki hasilnya 110/80 ya Bu. Maaf diangkat sebentar kaki.
pinjam kakinya yang kanan ya Bu ya. Untuk bagian kanan juga 110/80 ya Bu. Maaf, jangan sebentar. Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, pemirsaannya sudah selesai dan hasilnya untuk bagian lengan bagian kiri yaitu 110/90, begitu juga dengan lengan bagian kanan. Untuk hasil bagian kaki yaitu sama juga, yaitu kanan dan kiri yaitu 110/80. Untuk hasilnya alhamdulillah normal ya Bu ya, 1,1. Nah, untuk tindakan selanjutnya nanti sebelum makan siang saya akan kesini lagi ya Bu ya untuk mengecek kadar gula darah Ibu sebelum makan. Nah, untuk itu apakah ada yang ditanyakan kembali? Enggak, untuk itu terima kasih ya Bu ya atas kerjasamanya. Nanti kalau Ibu butuh bantuan atau apapun boleh pencet tombol yang ada di belakang Ibu, itu langsung terhubung ke nurse station. Mungkin saya atau rekan saya akan kesini untuk membantu Ibu ya Bu. Nah, untuk itu terima kasih Bu atas kerjasamanya.